Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari 11 IIS, di sini kami akan menjelaskan beberapa hal tentang new normal. Perkenalkan, nama saya Wulandari, saya sebagai pengisi suara. Nama saya Fatia, saya sebagai video editor. Nama saya Najla, saya sebagai pencari materi. Berbagai cara dilakukan Indonesia untuk melawan pandemi COVID-19. Edukasi dan ajakan untuk stay at home, work from home, social distancing, physical distancing, penerapan PSBB, hingga lockdown lokal oleh masyarakat mewarnai kehidupan negara selama pandemi. Sampai suatu saat muncullah istilah new normal di tengah pandemi ini. Beberapa daerah telah membuat aturan terkait penerapan new normal sambil terus melakukan upaya pencegahan COVID-19. Masyarakat diharapkan mengikuti aturan tersebut dengan selalu menerapkan protokol kesehatan. Untuk merealisasikan skenario new normal, saat ini pemerintah telah menggandeng seluruh pihak terkait termasuk tokoh masyarakat, para ahli, dan para pakar untuk merumuskan protokol atau SOP untuk memastikan masyarakat dapat beraktivitas kembali namun tetap aman dari COVID-19. Apa itu new normal? New normal atau kenormalan baru adalah langkah percepatan penanganan COVID-19 dalam bidang kesehatan, sosial, dan ekonomi. Tetapi definisi new normal menurut pemerintah Indonesia adalah tatanan baru untuk beradaptasi dengan COVID-19. Skenario new normal dijalankan untuk mempertimbangkan kesiapan daerah dan hasil riset epidemiologis di wilayah terkait. Apakah Indonesia siap menghadapi fase new normal? Dalam diskusi virtual yang dilakukan oleh Universitas Indonesia dan salah satu universitas di Australia, sejumlah ahli berpendapat bahwa Indonesia belum siap untuk melaksanakan new normal atau tatanan kehidupan baru. Salah satu alasan yang mendasar bagi para ahli menolak kebijakan tersebut dilakukan di Indonesia, karena Indonesia masih belum melewati fase pertama atau gelombang pertama penyebaran COVID-19 sehingga dikhawatirkan akan menimbulkan gelombang kedua yang lebih berbahaya daripada sebelumnya. Syarat new normal. Pertama, terbuktinya bahwa transmisi COVID-19 telah dikendalikan. Yang kedua, kesehatan masyarakat dan kapasitas sistem kesehatan mampu untuk mengidentifikasi, mengisolasi, menguji, melayak kontak, dan mengkarantina. Yang ketiga, mengurangi resiko wabah dengan pengaturan ketat terhadap tempat yang memiliki kerentanan tinggi, terutama di rumah orang lanjut usia, fasilitas kesehatan mental, dan pemukiman padat. Yang keempat, pencegahan di tempat kerja ditetapkan seperti jaga jarak fisik, fasilitas mencuci tangan, dan etiket penerapan pernafasan. Lalu, risiko penyebaran imported case dapat dikendalikan, dan yang terakhir adalah masyarakat ikut berperan dan terlibat dalam transisi. 5. Tahapan new normal. Tahapan pertama adalah prakondisi. Setiap daerah harus menyampaikan prakondisi penerapan new normal dengan memberikan informasi yang jelas, holistik, dan mudah dipahami oleh masyarakat. Tahapan kedua adalah tahap timing. Tahapan ini menentukan waktu kapan suatu daerah dapat memulai aktivitas sosial dan ekonominya. Tahap ketiga adalah tahap prioritas. Tahapan ini dilakukan untuk memilih daerah atau sektor yang sudah boleh melakukan kegiatan sosial dan ekonominya secara bertahap. Tahap keempat adalah tahap koordinasi pusat dan daerah. Dalam tahapan ini terjadi konsultasi timbal balik antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam pengambilan keputusan terkait penerapan new normal. Dan tahap terakhir adalah tahap monitoring dan evaluasi dari pelaksanaan pemulihan aktivitas sosial ekonomi itu sendiri. Persiapan menghadapi new normal harus memperhatikan protokol kesehatan pencegahan COVID-19 yang selama ini sering didengungkan. Protokol pencegahan itu diantaranya adalah selalu menggunakan masker jika berpergian keluar rumah, memahami etika batuk, tidak keluar rumah jika tak memiliki kepentingan mendesak, rajin mencuci tangan dengan air bersih mengalir dan sabun, atau menggunakan hand sanitizer dengan kadar alkohol minimal 60%. Tidak bertukar barang dengan orang lain di tempat kerja, misalnya membawa piring, gelas, dan sendok sendiri, serta menghindari kerumunan. Namun, ada yang perlu diperhatikan mengapa Indonesia berpotensi gagal dalam kebijakan new normal ini. Berikut diantaranya adalah kurva pandemi tidak menurun, kebijakan diskriminatif, dan menimbang ulang normalitas. Barang yang kamu siapkan di fase new normal.
Yang pertama, hand sanitizer. Menurut WHO, kandungan alkohol pada hand sanitizer minimal 60% sudah cukup. Karena jika kandungan alkohol tinggi atau mencapai 90%, tangan kita akan kering. Yang kedua, face shield atau kacamata pelindung. Benda ini berfungsi untuk menghindari kita dari kegiatan mengkucek mata. Saat kondisi tersebut, kita tidak tahu tangan kita bersih atau tidak. Maka, face shield ini sangat berguna di masa pandemi seperti ini. Yang ketiga, masker. Pasti kalian sudah tidak asing kan dengan masker. Kita wajib mengikuti protokol kesehatan, yaitu dengan salah satunya menggunakan masker. Yang keempat, tisu basah dan tisu kering. Tisu kering dapat digunakan untuk mengeringkan tangan setelah mencuci tangan, mengelap permukaan yang lembab atau basah, dan melindungimu saat hendak mengambil sesuatu yang kotor. Sementara itu, tisu basah dapat dipakai untuk mengelap barang atau permukaan tertentu seperti meja, dudukan toilet, dan semacamnya. Yang kelima, dompet digital. Kalian tahu tidak, uang dapat menjadi tempat virus yang berbahaya dan di mana kita telah memegangnya dari orang lain melalui banyak tangan. Sebaiknya kita memakai transaksi non-tunai supaya meminimalisir terjangkitnya virus. Yang keenam, peralatan makan. Kalian tentu tidak mau memakai peralatan makan bekas orang lain kan? Oleh karena itu, kita harus dibiasakan untuk membawa peralatan makan sendiri, seperti sendok, garpu, dan sedotan. Lalu yang terakhir adalah peralatan ibadah. Peralatan ibadah yang sudah dipakai oleh banyak orang tentu saja meninggalkan kotoran maupun virus. Demi menjaga kesucian dalam beribadah, lebih baik kita membawa peralatan ibadah sendiri. Baiklah, sekarang kita sudah berada di akhir videonya. Terima kasih ya teman-teman sudah menyaksikan dan menonton video kami. Kami berharap semoga dari video tersebut teman-teman bisa mengambil banyak sekali manfaat. Dan tentunya kami minta maaf juga jika masih banyak kekurangan dari kami yang nampak maupun tidak. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.